Salam edukasi, salam inspirasi, semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 menit menginspirasi untuk Anda insan pendidikan. Guru, dosen, calon dosen, mahasiswa, atau siapapun Anda yang ingin terus belajar dan memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, pembelajaran, dan persekolahan. Baik, saya coba membacakan pertanyaan pertama dari Mbak Tisa. Basic keilmuannya Magister Ilmu Komputer. Magister komputer. Ya, pertanyaannya, apakah instrumen penilaian micro teaching dan wawancara ini bisa didapatkan dan dijelaskan ke peserta? Bagaimana jika kita mengajar kondisi kelasnya ini kosong, Ya, tanpa siswa, tanpa mahasiswa, atau di lab micro teaching tanpa peserta didik sekalipun, atau di ruang Zoom meeting yang tidak ada peserta didiknya, atau ada tetapi peserta didiknya adalah rektor, dekan, atau tim penilai 2-3 orang. Nah, kalau kita beranggapan bahwa mereka bukanlah siswa dan kita hanya mau menjelaskan, maka ini agak riskan, karena dengan demikian kemampuan utama dalam pembelajaran melakukan interaksi dengan peserta didik itu menjadi tidak teruji dan tidak menarik. Karena itu, lakukan pengelolaan kelas itu dengan segala variasinya seperti yang saya jelaskan tadi, dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang sudah dipilih misalnya. Kombinasikan itu, dan di bayangannya kita membayangkan bahwa kita berada pada kelas yang real, tetapi kita lakukan secara imajinatif. Ya, ayo kita bagi kelompok. Ya, ini kelompok 1, saya harapkan ini kelompok 2 dan ketiga, dan kalian sebentar akan mempresentasikan. Jadi tanpa peserta didik pun, ya, kita seolah-olah berinteraksi dengan peserta didik, termasuk dalam hal bertanya. Ya, coba Ani, apa definisi bla 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 misalnya? Oh ya, bagus. Tapi mungkin masih ada yang bisa menyempurnakan. Nah, kira-kira begitu. Nah, Anto bisa mungkin punya pendapat lain terhadap jawaban temannya tadi. Nah, kira-kira begitu. Ada percakapan imajinatif, seolah-olah kita memang berada di kelas real. Nah, jadi kita harus siap dengan segala kondisi. Nah, terakhir, ya Mbak Tisa, ini agak panjang, kan? Sebetulnya ini adalah kunci utama dan micro teaching itu. Jadi sebenarnya pertanyaan pertama, tapi ya, mungkin sudah mewakili 70-80% dari seluruh hal yang terkait dengan micro teaching. Terakhir adalah keterampilan menutup pelajaran. Ya, sebagaimana pembuka tadi kira-kira persentasenya 10%, menutup itu 10%, ini juga sangat menentukan. Karena diupayakan pembelajaran yang kita sudah upayakan semenarik mungkin dengan berbagai macam kombinasi strategi, media, suara dan sebagainya, harus ditutup dengan cukup berkesan, memberikan, ya, jadi setelah mungkin kita berikan evaluasi tadi, bagian penutup adalah kita merangkum pelajaran mata kuliah. Tetapi merangkum ini, saya ingatkan sekali lagi, harus tetap melibatkan peserta didik. Jadi merangkum pelajaran dengan melibatkan peserta didik. Jadi jangan kita yang pintar sendiri rangkum tanpa menghiraukan peserta didik. Padahal ya, mereka mungkin juga masing-masing memiliki kesimpulan yang berbeda-beda terhadap mata kuliah atau mata pelajaran kita. Jadi merangkum, kemudian kita memberikan penguatan, ya, memberi motivasi, menyampaikan motivasi, pesan-pesan spiritual, kemudian memberikan tugas tidak lanjut terhadap materi tadi. Jadi misalnya ada link YouTube yang kita rekomendasikan, ada referensi yang ingin kita tugaskan, baca ini lagi, atau silakan kunjungi ke perpustakaan dan sebagainya, merupakan tidak lanjut. Ya, termasuk kuis atau tugas yang mungkin tugas mandiri, tugas individual yang bisa dikerjakan, termasuk dalam hal praktik mengajar. Jadi misalnya baik, supaya kalian lebih bisa menguasai kompetensi ini, saya harapkan kalian mencari referensi pada link yang Ibu sudah tunjukkan, atau referensi lain yang bisa kalian cari secara mandiri. Ya, setelah itu ya, kita tutup dengan doa dan pesan-pesan kebaikan, sehingga ya, penutupan kita ini memberikan kesan yang baik, menarik. Ya, kalau tadi di awal membuka agar antusiasme itu muncul,
kesiapannya ada, tapi menutup ini agar ya kalau kira-kira pesawat kita dia landing dengan smooth, dia mendarat dengan sangat mulus dan memberikan kesan yang tak terlupakan. Saya kira ini jawaban saya kepada Mbak Tisa untuk yang pertama. Yang kedua, soal instrumen, apa kira-kira yang ditanyakan setelah kita melakukan praktek? Ya, jadi kira-kira ada dua hal ya terkait apa yang akan wawancara pada saat setelah mikro teaching. Pertama, pendalaman terhadap keterampilan mengajar kita. Jadi mungkin akan menggali, misalnya penguji akan mengatakan bahwa saya tadi melihat bahwa modelnya kurang pas. Kalau materi ini harusnya modelnya pembelajaran tidak cocok dengan seperti tadi. Nah, karena tentu saja keberhasilan pembelajaran ini yang amat sangat menentukan adalah bagaimana memilih model pembelajaran yang tepat untuk materi tertentu. Nah, ini dibutuhkan keterampilan tersendiri. Nah, kalau misalnya diuji seperti itu, apakah betul-betul hanya sekedar menguji atau memang tidak tepat? Ya, oleh karena itu dibutuhkan jawaban. Nah, keluarlah argumentasi. Menurut saya, Pak, saya telah pemilihan terhadap model pembelajaran yang sudah tepat karena begini. Berikan argumentasi karena mungkin saja akan ditanya, ya, yang poin pertama tadi akan ditanya tentang kemampuan dalam pembelajaran tadi. Yang kedua adalah penguasaan terhadap konten pembelajaran, substansi mata pelajaran, substansi mata kuliah. Jadi misalnya saja dosennya expert di bidang statistika, misalnya doktor besar atau guru besar di bidang itu, ketika kita mengajarkan statistika dasar misalnya, lalu kemudian kita ditanya sesuatu yang menjadi pemahaman umum di bidang statistika, lalu dosennya tidak menguasai, nah ini cilaka. Karena itu salah satu kompetensi dari 4 kompetensi seorang guru, ya, kompetensi guru atau dosen adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan kita menguasai bidang keahlian kita, mata pelajaran kita, mata kuliah kita. Jadi termasuk keluasan dan kedalamannya. Nah, jadi ya, tentu saja kalau S1 bahasa Indonesia, S2 bahasa Indonesia, tentu dia harus memiliki kemampuan kebahasaan secara demikian juga mata kuliah atau mata pelajaran yang lain. Saya kira dua ini yang biasanya pendalamannya yang akan ditanyakan. Mungkin selain itu ada pertanyaan yang sifatnya personal, Pak. Misalnya dari perguruan tinggi mana dan seterusnya, tapi saya kira itu sangat personal. Saya kira itu jawaban saya kepada Mbak Tisa yang cukup lebar ini, tapi memang itulah yang paling substansi dalam mikro teaching. Saya kira demikian. Ya, Masya Allah, terima kasih jawabannya Pak, luar biasa ya. Ternyata mengajar itu ada tekniknya juga ya ternyata. Mengajar itu ada ilmunya, yang tadi itu ilmu yang saya ajarkan. Iya, benar. Mengajar itu juga adalah seni kita berinteraksi dengan manusia. Dan Masya Allah. Gimana caranya agar pembelajaran itu menjadi menarik. Iya, baik. Saya coba tanyakan pertanyaan selanjutnya. Dalam evaluasi, ada 3 hal yang dinilai. Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Boleh kasih contoh penilaian efektif yang mencakup 3 hal tersebut supaya singkat, padat, dan jelas, tapi esensi aspek penilaiannya itu terpenuhi. Ya, jadi dalam perkuliahan atau pembelajaran tentu saja tidak pernah lepas dari 3 aspek, yaitu ada muatan afektif atau sikapnya yang mau dicapai, ada muatan pengetahuan ini tentu saja menjadi mutlak, yang ketiga adalah keterampilan. Walaupun di kampus itu di perguruan tinggi keterampilan ini terbagi atas 2, jadi keterampilan umum dan keterampilan khusus. Demikian juga kalau di kurikulum 2013 pada sekolah madrasah, aspek sikap ini terbagi atas 2, jadi sikap spiritual, nilai-nilai religiusitas, dan yang kedua adalah sikap sosial. Sikap sosial ini atau bahasa lain ya, karakter peserta didik. Nah, karena tujuan pembelajaran ada pada ketiga ranah ini, maka pembelajaran juga harus memuat pada ketiga ranah tersebut. Dan pada akhirnya nanti penilaian juga harus bermuara kepada 3 hal tersebut. Walaupun tentu mungkin muatan konten ketiga aspek ini berbeda-beda sesuai dengan spesifikasi mata kuliah atau mata pelajaran. Misalnya saja begini, untuk muatan sikap, kira-kira mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti termasuk mata pelajaran PPKN misalnya, itu muatan efektifnya ya tentu lebih banyak.
kemudian yang kedua aspek pengetahuan. Jadi kalau aspek pengetahuannya mutlaklah seluruh mata kuliah memang dimaksudkan agar peserta didik memiliki seperangkat pengetahuan, karena ada teori yang mengatakan bahwa dengan seseorang memahami dari aspek kognitif, maka kemudian nanti turunannya dia bisa memiliki keterampilan tertentu. Nah, yang ketiga adalah ya aspek